Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Dri Asmawanti SSE MSAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat serta salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan menyampaikan materi terkait melindungi sistem informasi. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 7 terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Koirunisa Asti M, kemudian ada saya sendiri Mutiara Febrianti, dan selanjutnya ada Syadza Azalia Renanda. Dan ini merupakan pokok bahasan yang akan dibahas pada hari ini. Yang pertama terkait kerentanan dan penyalahgunaan sistem, dan kemudian yang kedua terkait nilai bisnis keamanan dan pengendalian, dan yang ketiga membangun kerangka keamanan dan pengendalian, dan yang terakhir terkait teknologi dan sarana untuk melindungi sumber-sumber informasi. Baiklah, selanjutnya langsung saja kita ke pembahasan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Koirunisa Asti M. Kepada Saudari Koirunisa dipersilahkan. Ya, baiklah, terima kasih moderator atas kesempatan untuk menyajikan materinya. Pada kesempatan kali ini, saya Hoirunisa Asti M, selaku penyaji materi pertama, akan menjelaskan materi terkait dengan kerentanan dan penyalahgunaan sistem. Slide selanjutnya. Ya, baiklah teman-teman, sebelumnya ada hal yang harus kita perhatikan sebelum masuk ke dalam pembahasan, bahwasannya di sini seperti yang kita tahu banyak banget ahli IT yang mereka tuh punya bakat terkait dengan bidang teknologi informasi, terutama sistem informasi. Nah, tapi nggak semua ahli IT itu menyalurkan bakat mereka untuk hal-hal yang positif. Terkadang mereka itu menggunakan kemampuan mereka untuk hal yang negatif. Nah, contohnya salah satunya itu untuk menerobos masuk dari sistem informasi yang dimiliki suatu perusahaan, sehingga hal tersebut akan berbahaya bagi perusahaan maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan tersebut. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan kerentanan dan penyalahgunaan sistem. Di sini ada dua pokok bahasan kita, yaitu ada keamanan dan pengendalian. Antara keamanan dan pengendalian ini merupakan kedua hal yang saling berkaitan. Nah, kenapa mereka berkaitan? Mari kita kupas satu-satu. Yang pertama, keamanan. Keamanan diartikan sebagai kebijakan, prosedur, dan pengukuran teknis yang digunakan untuk mencegah akses tidak berwenang, alterasi, pencurian, atau kerusakan fisik pada sistem informasi. Sedangkan pengendalian diartikan sebagai metode, kebijakan, dan prosedur organisasi memastikan keamanan aset organisasi, akurasi dan reliabilitas pencatatan, serta kepatuhan operasional pada standar manajemen. Nah, apa kehubungan antara kedua hal ini? Nah, karena tadi setiap sistem informasi tentunya memiliki keamanan supaya ini nggak bisa diterobos masuk oleh pihak yang tidak berwenang. Oleh sebab itu, keamanan ini harus dapat dipantau dengan melakukan adanya pengendalian. Jadi, pengendalian ini terjadi untuk melindungi keamanan dari sistem informasi, terutama milik perusahaan. Slide selanjutnya. Ya, baiklah, di sini kita akan membahas mengapa sistem sangat rentan. Nah, yang pertama, mengakses sistem tanpa izin. Yang sebelumnya sudah kita singgung, banyak banget pihak eksternal seperti kayak banyak ahli IT, kemudian orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang sistem informasi itu mereka menerobos masuk sistem informasi yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau suatu lembaga, sehingga diharapkan ketika mereka menerobos masuk, mereka bisa mencuri berbagai data, file, informasi, dan lain halnya, atau bisa jadi mereka ingin mengambil alih sistem informasi kemudian meminta tebusan kepada pihak yang tadi mereka terobos sistem informasinya. Nah, ini membuat sistem menjadi sangat rentan. Yang kedua yaitu ada kesalahan sistem. Kenapa terjadi kesalahan sistem? Yang pertama bisa jadi karena hardware yang dipasang itu tidak sesuai sehingga menyebabkan adanya kesalahan sistem. Sedangkan kegagalan perangkat lunak ini berkaitan dengan software. Bisa jadi dari aplikasi atau perangkat lunak yang kita install itu terjadi korup atau tidak terinstal secara sempurna sehingga mengalami kegagalan perangkat lunak. Nah, kemudian ada gangguan listrik dan bencana alam lainnya. Ini terjadi karena sistem informasi ini tidak bisa
lepas dari peranan listrik. Karena apa? Karena meskipun kita sudah bisa menggunakan laptop tanpa harus adanya bantuan listrik, karena laptop mempunyai daya baterainya sendiri, tapi listrik ini sangat berfungsi di suatu perusahaan yang mana mereka memiliki sistem informasi yang besar dan bisa jadi mereka menggunakan berbagai komputer yang terkait dengan adanya listrik, sehingga ketika terjadi gangguan listrik ataupun bencana alam lainnya ini akan sangat mempengaruhi dan membuat sistem menjadi rentan. Kemudian yang terakhir ada perangkat genggam mobile. Kenapa ini membuat sistem rentan? Karena kemudahan dari perangkat genggam mobile yang kalau kita lihat sekarang teman-teman, kita ngerjain tugas itu bisa dari HP, nggak harus pakai laptop untuk membuka Word dan lain sebagainya. Nah, ini kan membuat adanya kemudahan di mana kita bisa bekerja kapan saja dan dari mana saja. Tapi perangkat genggam mobile ini mempunyai kelemahan. Kelemahannya apa? Ketika perangkat genggam mobile ini hilang atau jatuh ke tangan pihak lain yang tidak bertanggung jawab, di mana di dalam perangkat mobile itu kita punya banyak informasi, banyak data, atau bahkan kalau kita tergabung dalam suatu sistem informasi perusahaan, itu akan sangat berbahaya kalau misalnya jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab dan mereka menggunakan data-data yang ada di perangkat genggam mobile. Slide selanjutnya. Ya, baiklah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kerentanan internet. Nah, kenapa internet bisa rentan? Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama, kabel modem. Kalau dulu kita sebut sebagai kabel modem, tapi kalau sekarang itu kan kita udah kenal sama jaringan WiFi ya. Jadi 11-12, karena internet ini nggak bisa dibatasi gimana aksesnya, dan mereka itu benar-benar secara luas bisa diakses. Nah, ini membuat internet itu menjadi satu hal yang mampu membuat sistem menjadi rentan, bisa jadi masuk virus atau lain sebagainya. Kemudian melalui surel dan aplikasi pesan instan. Surel dan aplikasi pesan instan ini bisa terjadi karena apa? Kalau misalnya ternyata aplikasi pesan instan ini bisa dibaca oleh pihak ketiga atau pihak pemilik dari aplikasi pesan instan itu sendiri, sehingga membuat adanya kerentanan dari sistem informasi. Kemudian ada tantangan keamanan nirkabel, yaitu login jaringan nirkabel. Jadi teman-teman yang harus kita perhatiin, meskipun sekarang itu WiFi itu ada di mana-mana, itu harus kita waspadai karena apa? Login jaringan nirkabel ini bisa jadi merupakan salah satu hal yang mengancam bagi suatu sistem informasi ataupun perangkat yang kita gunakan. Nah, bisa jadi sebenarnya yang ada itu bukan WiFi yang terhubung ke dalam jaringan internet, melainkan WiFi itu digunakan sebagai salah satu pengecoh supaya kita bisa join atau terhubung ke WiFi tersebut. Kemudian ketika kita terhubung, nah pihak yang tadi menggunakan WiFi jaringan itu sebagai salah satu penjebak untuk merekam aktivitas yang kita gunakan selama kita menggunakan WiFi tadi, kemudian bisa jadi data-data kita juga bisa terbaca ketika kita terhubung ke dalam WiFi. Nah, ini sering banget terjadi di tempat-tempat umum, contohnya seperti bandara, kemudian rumah sakit. Nah, itu harus kita waspadai. Kemudian ada perangkat lunak berbahaya. Nah, di sini ada virus komputer, kemudian ada worm, Trojan horse, SQL injection attacks, kemudian spyware. Nah, kalau virus komputer ini diartikan sebagai perangkat lunak yang berbahaya, yang mana mereka mengikatkan diri kepada aplikasi ataupun arsip data yang mana ini tidak diketahui oleh penggunanya. Jadi kita nggak akan tahu kalau misalnya ternyata, wah laptop kita kena virus gitu kan. Jadi virus komputer ini juga masih menjadi masalah yang cukup tren di kalangan kita sebagai mahasiswa. Kemudian selanjutnya ada worm. Worm ini merupakan salah satu jenis dari virus juga yang mana mereka bisa menggandakan dirinya. Kemudian ada Trojan horse. Nah, Trojan horse ini merupakan pintu gerbang masuknya virus dan kode berbahaya. Sedangkan SQL injection attacks diartikan sebagai memanfaatkan pengkodean yang lemah yang mana ahli IT tadi akan memasukkan pengkodean yang berbahaya dari salah satu perangkat lunak yang mereka jalankan. Nah, kemudian ada spyware. Nah, spyware ini diartikan sebagai salah satu perangkat lunak yang mampu mengancam kerahasiaan komputer pengguna. Jadi jatuhnya tuh kayak mata-mata. Kemudian di sini kita akan membahas terkait dengan peretas dan kejahatan komputer. Seperti sebelumnya yang sudah saya katakan, nggak semua ahli IT itu mereka menggunakan bakat mereka untuk hal-hal yang positif. Nah, bisa jadi mereka menyalurkannya untuk hal yang negatif. Nah, ini akan memunculkan adanya kejahatan komputer. Nah, kejahatan komputer ini apa aja? Ada spoofing dan sniffing. Spoofing itu diartikan sebagai penipuan identitas dengan surel palsu atau menyampar menjadi orang lain.
Sedangkan sniffing itu merupakan penyadapan atau pemantauan informasi menggunakan jaringan. Nah, kalau tadi spoofing tadi mereka mencuri identitas dengan melakukan penipuan, sedangkan sniffing itu penyadapan. Jadi mereka mantau. Kemudian ada serangan denial of services. Jadi itu mereka mengacaukan jaringan dengan ribuan layanan komunikasi atau permintaan palsu. Kemudian ada juga pencurian identitas berupa phishing. Kalau phishing ini merupakan turunan dari spoofing ya. Karena phishing ini diartikan sebagai kegiatan menyamar dengan situs web palsu untuk mengirim pesan surel yang menyerupai bisnisa untuk menanyakan kepada pelanggan soal data rahasia personal mereka. Nah, kemudian ada evil twins. Evil twins itu diartikan sebagai perekaman data pemilik yang terhubung dengan wifi tempat umum. Nah, ini yang sudah sebelumnya kita bahas di bagian tantangan keamanan nirkabel. Kemudian terakhir ada farming. Farming itu pengarahan ke laman web palsu padahal sudah mengetik laman yang benar. Nah, kalau teman-teman perhatiin kemarin sempat ada booming masalah soal akun website Peduli Lindungi, yang mana ada Peduli Lindungi website yang asli dan Peduli Lindungi website yang palsu. Nah, ini merupakan kejahatan farming yang mana pelaku kejahatan komputer tadi mereka itu membuat suatu website terlihat seolah-olah sama, padahal itu merupakan website jebakan untuk menginput data. Ketika pengguna tadi terkecoh kemudian memasukkan data, bisa jadi data tadi masuk ke pihak mereka dan mereka menggunakan data informasi pribadi untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab atau untuk hal yang negatif. Nah, kemudian ada click fraud dan ada cyber terrorism dan cyber warfare. Kalau cyber terrorism dan cyber warfare ini berkaitan dengan permasalahan dari antar negara. Kemudian ada ancaman internal para karyawan, ada pengguna yang gaptek, penyusup, dan rekayasa sosial. Nah, apa hubungan antara ketiga hal ini? Yang pertama gini, kalau misalnya sumber daya manusia di suatu perusahaan itu mereka nggak sejalan dengan kemajuan teknologi yang diterapkan oleh perusahaan, atau bisa kita katakan pengguna atau karyawan ini merupakan pengguna yang gaptek, nah bisa jadi ini menyebabkan salah satu adanya titik kelemahan bagi para penyusup untuk mampu memanfaatkan kondisi tersebut, kemudian mereka meminta akses kepada karyawan dan akhirnya terjadi rekayasa sosial. Nah, rekayasa sosial ini itu diartikan sebagai adanya kegiatan menyusup dari pihak eksternal dengan memanfaatkan data atau informasi yang diberikan yang diberikan oleh pihak internal tadi. Nah, kemudian ada kerentanan perangkat lunak berupa bugs dan patch. Bugs dan patch itu diartikan sebagai, kalau bugs itu kecacatan sistem karena kompleksitas dari kode pengambilan keputusan, dan patch itu memperbaiki kecacatan tanpa mengganggu pengoperasian perangkat lunak. Slide selanjutnya. Ya, baiklah, pembahasan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan nilai bisnis, keamanan, dan pengendalian. Slide selanjutnya. Oke, di sini ada satu subbab topik terkait dengan persyaratan hukum dan peraturan untuk manajemen arsip elektronik. Nah, di sini ada 3 bidang, ada kesehatan, keuangan, dan perusahaan publik. Kalau di kesehatan itu diatur terkait dengan persyaratan hukum dan manajemen arsip elektroniknya itu dalam Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan, atau yang bisa disebut sebagai Health Insurance Portability and Accountability Act atau HIPAA 1996. Nah, untuk Undang-Undang Kesehatan ini mengatur berbagai hukum terkait dengan salah satunya rekam medis. Kalau kita perhatikan teman-teman, rekam medis itu sebenarnya nggak bisa di-share kepada pihak yang asal gitu. Jadi yang tahu rekam medis itu hanya pihak dokter yang melakukan pencatatan atau rekam medis dan juga pihak pasien. Nah, jadi itu nggak bisa sembarang disebar ke pihak lain, kecuali ada persetujuan antara kedua belah pihak tadi, terutama pihak pemilik dari rekam medis itu. Kalau misalnya ini dilanggar, nah tentunya ini akan berdampak adanya pelanggaran hukum terhadap sistem informasi. Kemudian ada keuangan, di keuangan itu ada Undang-Undang Gramm-Leach-Bliley atau Financial Services Modernization Act. Ini mereka mengatur terkait dengan kegiatan dengan pelanggan perusahaan gitu. Ada transaksi dengan pelanggan, itu sebenarnya kegiatan transaksi itu untuk pencatatannya itu nggak bisa di-share kemana aja, kecuali udah ada persetujuan antara pihak perusahaan dengan pelanggan tadi kalau memang dibutuhkan informasinya. Kemudian untuk perusahaan publik itu diatur dalam Undang-Undang Reformasi Akuntansi Perusahaan Publik dan Perlindungan Terhadap Investor atau Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act tahun 2012 atau yang biasa kita sebut sebagai Sarbanes-Oxley Act. Jadi ini sebenarnya ada hubungannya dengan perusahaan publik yang listing di Bursa Efek, salah satunya di Bursa Efek Indonesia kan ada perusahaan
yang disebut sebagai perusahaan TBK. Jadi mereka itu mempublikasikan laporan keuangan mereka setiap periodenya. Nah, di sini diatur dalam Undang-Undang Sarbanes-Oxley Act yang mana manajemennya untuk pelaporan dari keuangan tadi harus diselenggarakan secara bersih, jujur, dan transparansi, serta tidak mengandung pengertian yang menyesatkan. Slide selanjutnya. Baiklah, pembahasan terakhir dari saya terkait dengan barang bukti elektronik dan komputer forensik. Nah, kita lihat dulu apa sih artinya komputer forensik. Nah, komputer forensik itu diartikan sebagai pengumpulan, pengujian, autentisitas, penjagaan, dan analisis ilmiah terhadap data yang terdapat atau diambil dari media penyimpanan komputer di mana informasi dapat digunakan sebagai barang bukti di pengadilan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman suka nonton drama Korea, terutama yang mereka ada di genre hukum dan pengadilan, nah komputer forensik ini merupakan salah satu hal yang bisa dijadikan barang bukti yang mana terkait dengan chattingan dengan pihak lain itu sebenarnya bisa diungkapkan dan masuk ke dalam barang bukti elektronik dengan melakukan kegiatan komputer forensik. Nah, oleh sebab itu terkait dengan privacy itu harus diwaspadai karena tanpa kita sadar sebenarnya apa yang kita lakukan itu bisa saja terpantau dan menjadi barang bukti elektronik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Koirunisa atas penyampaian materinya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudari Syadzal Zalia Renanda. Kepada Saudari Syadzal, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi sebelumnya, yaitu mengenai permasalahan pada komputer forensik. Yang pertama itu, permasalahan yang pertamanya itu adalah proses pemulihan data dari komputer sambil menjaga keutuhan barang bukti. Yang kedua yaitu penyimpanan dan pengelolaan dengan aman dari data elektronik yang sudah dipulihkan. Yang ketiga menemukan informasi penting dari sejumlah besar data elektronik. Dan yang terakhir menampilkan informasi di pengadilan. Slide selanjutnya. Baik, kita masuk ke submateri yang ketiga yaitu membangun kerangka kerja untuk keamanan dan pengendalian. Slide selanjutnya. Yang pertama yaitu ada pengendalian sistem informasi. Nah, pengendalian sistem informasi ini dilakukan dengan dua cara, yaitu kendali umum dan kendali aplikasi. Pada kendali umum, itu berpengaruh atas desain, keamanan, dan penggunaan program komputer dan keamanan arsip data secara umum dari semua infrastruktur teknologi informasi perusahaan. Yang pertama yaitu kendali perangkat lunak, yaitu berfungsi untuk memantau penggunaan sistem dan mencegah akses tanpa izin pada program perangkat lunak, sistem perangkat lunak, dan program komputer. Yang kedua ada kendali perangkat keras, yaitu untuk memastikan bahwa perangkat keras aman secara fisik dan memeriksa keberadaan fungsi pada perlengkapan. Yang ketiga ada kendali operasional komputer, yaitu berfungsi untuk mengawasi kinerja komputer departemen untuk memastikan bahwa prosedur yang terprogram dapat secara konsisten dan tepat diaplikasikan pada penyimpanan dan pemrosesan data. Selanjutnya ada kendali keamanan data, yaitu berfungsi untuk memastikan data arsip bisnis yang berharga. Lalu ada kendali keamanan data. Kendali implementasi, yaitu mengaudit proses perkembangan sistem pada berbagai titik untuk memastikan bahwa proses dikendalikan dan dikelola dengan tepat. Dan yang terakhir pada kendali umum itu ada kendali administratif, yaitu merumuskan standar, peraturan, prosedur, dan kendali disiplin untuk memastikan bahwa kendali umum dan kendali aplikasi ini dilaksanakan dan diterapkan dengan tepat. Slide selanjutnya. Baik, yang kedua ada kendali aplikasi atau application controls. Merupakan pengendalian khusus dan spesifik pada setiap aplikasi yang terkomputerisasi. Yang pertama, pada kendali aplikasi itu ada kendali input yang berfungsi untuk memeriksa keakuratan dan kelengkapan data yang akan dimasukkan ke dalam sistem.
Yang kedua ada kendali pemrosesan, yaitu meliputi penetapan data yang utuh dan akurat selama pemutakhiran dilakukan. Dan yang terakhir ada kendali output, untuk memastikan bahwa hasil dari pemrosesan komputer itu akurat, utuh, dan dapat didistribusikan dengan benar. Slide selanjutnya. Nah, baik, materi yang selanjutnya itu adalah penilaian risiko, di mana penilaian risiko ini berfungsi untuk menentukan keadaan tingkat risiko perusahaan jika sebuah tindakan atau proses yang spesifik tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya. Lalu ada kebijakan keamanan, di mana pernyataan peringkat risiko informasi mengidentifikasi tujuan keamanan yang dapat diterima dan mengidentifikasi mekanisme untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kebijakan penggunaan yang dapat diterima yaitu penggunaan sumber daya informasi perusahaan dan perlengkapan komputer yang meliputi komputer desktop dan laptop, perangkat nirkabel telepon, dan internet yang dapat diterima. Lalu, manajemen identitas merupakan proses bisnis dan peralatan perangkat lunak untuk mengidentifikasi pengguna yang sah pada sistem dan mengendalikan akses mereka terhadap sumber daya sistem. Slide selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu perencanaan pemulihan bencana dan perencanaan kesinambungan bisnis. Nah, perencanaan pemulihan bencana atau disaster recovery planning merupakan sebuah alat merancang rencana untuk merestorisasi komputasi dan layanan komunikasi setelah perusahaan mengalami gangguan. Perencanaan pemulihan bencana ini memiliki fokus utama pada masalah teknis dalam hal menjaga dan membuat sistem tetap berjalan. Selanjutnya yaitu ada perencanaan kesinambungan bisnis, di mana memiliki fokus pada bagaimana perusahaan ini mengembalikan operasional bisnis setelah terjadinya bencana. Perencanaan kesinambungan bisnis ini mengidentifikasi proses bisnis yang utama dan menetapkan rencana tindakan untuk mengendalikan fungsi-fungsi penting saat sistem tidak bekerja. Slide selanjutnya. Oke, yang terakhir ada peran auditing, di mana audit sistem informasi manajemen atau MIS audit memeriksa lingkungan keamanan keseluruhan perusahaan sebagaimana mengendalikan pengaturan sistem informasi individu. Yang pertama, peran auditing itu memeriksa lingkungan keamanan keseluruhan perusahaan. Yang kedua, memeriksa kualitas data. Yang ketiga, menelusuri aliran transaksi pada sistem dan melakukan pengujian. Dan yang terakhir, meninjau teknologi, prosedur dokumentasi, pelatihan, dan personel. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Syedza Azalia Renandas. Materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu terkait teknologi dan saran untuk melindungi sistem-sistem informasi. Di mana yang pertama itu dapat dengan melalui manajemen identitas dan autentisitas. Nah, perlu diketahui bersama bahwasannya perangkat lunak manajemen identitas itu dapat mengotomatiskan proses pelacakan kepada setiap pengguna dan hak istimewa pada sistem mereka, dan memberikan setiap pengguna sebuah data identitas digital khusus untuk mengakses sistem. Sehingga melalui manajemen identitas ini, suatu sistem itu tidak dapat diakses oleh sembarang user. Kemudian selanjutnya itu dapat melalui autentisitas, yaitu perlu kita ketahui bersama bahwasannya autentisitas itu mengacu pada kemampuan untuk mengetahui apakah seorang pengguna adalah seperti apa yang diakuinya. Nah, autentisitas ini biasanya dibuktikan dengan menggunakan kata sandi atau password yang hanya diketahui oleh pengguna yang berwenang. Nah, ada juga teknologi autentisitas yang terbaru, itu seperti terlihat pada gambar layar, yaitu ada token, ada kartu pintar, dan autentisitas biometrik, di mana token ini merupakan perangkat fisik mirip dengan kartu identitas yang dirancang untuk menjamin identitas pengguna tunggal. Dan kemudian kartu pintar itu merupakan sebuah perangkat syukuran kartu kredit yang memuat sebuah chip yang telah diformat dengan informasi izin akses dan data lainnya. Dan yang terakhir itu ada
autentisitas biometrik atau biometric authentication yang menggunakan sistem yang dapat membaca dan menerjemahkan sistem perorangan manusia, seperti sidik jari, selaput pelangi, dan suara yang mengizinkan atau menolak akses. Nah, autentisitas biometrik ini salah satunya dapat kita lihat di telepon genggam kita sendiri atau smartphone, di mana untuk membuka suatu akses suatu telepon genggam itu dapat dilakukan dengan sidik jari ataupun juga Face ID. Nah, kemudian selanjutnya itu ada firewall, sistem deteksi gangguan, dan perangkat lunak antivirus. Nah, firewall ini dapat mencegah pengguna tidak berwenang dari mengakses jaringan private. Dan kemudian ada sistem deteksi gangguan yang dapat mendeteksi dan menghalangi penyusup, dan serta ada juga perangkat lunak antivirus dan anti-spyware untuk mencegah, mendeteksi, dan memindahkan malware. Dan kemudian yang keempat, ada sistem manajemen ancaman terpadu yang komprehensif. Selanjutnya, itu ada enskripsi dan kunci infrastruktur publik. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya enskripsi ini merupakan proses transformasi teks dan data biasa menjadi data teks tersandi yang tidak dapat dibaca oleh siapapun kecuali pengirim dan penerima yang dituju. Nah, enkripsi ini sendiri dapat kita temukan di aplikasi yang bernama WhatsApp, di mana kalau misalnya kita masuk ke aplikasi WhatsApp dan masuk lagi ke room chat yang kita kirim ke penerima yang dituju, itu di bagian paling atas itu dapat terlihat pesan terenkripsi. Nah, itu berarti bahwasanya aplikasi WhatsApp tersebut menggunakan enkripsi untuk melindungi sistem informasinya. Dan kemudian juga ada sertifikat digital, yang mana sertifikat digital ini merupakan arsip data yang digunakan untuk menetapkan identitas pengguna dan aset elektronik untuk perlindungan transaksi online. Selanjutnya itu ada menjaga ketersediaan sistem. Itu dapat melalui pengendalian lalu lintas jaringan atau biasa disebut sebagai teknologi bernama inspeksi paket mendalam atau di packet inspection. Nah, contoh dari inspeksi paket mendalam ini semisalnya ketika kita di kampus ingin mengakses sebuah internet atau mengakses internet, terkadang jaringan yang kita gunakan itu menjadi lamban dikarenakan jumlah pengaksesnya yang terlalu banyak. Nah, melalui Deep Packet Inspection atau DPI ini atau inspeksi paket mendalam, hal tersebut dapat teratasi di mana DPI ini dapat menempatkan prioritas yang lebih tinggi agar dapat mengakses internet dapat mengakses internet dengan lebih leluasa dibandingkan yang memiliki prioritas yang lebih rendah. Nah, kemudian selanjutnya itu ada terkait isu keamanan terhadap cloud computing dan mobile digital platform. Nah, itu salah satunya yang pertama ada terkait akuntabilitas dan tanggung jawab, kemudian ada sulitnya melacak aktivitas yang tidak sah, dan yang terakhir isu keamanannya itu terkait pemulihan data ketika terjadi kerusakan atau bencana. Dan selanjutnya itu ada bagaimana cara menjaga kualitas perangkat lunak. Nah, penjagaan kualitas perangkat lunak atau software itu dapat dilakukan dengan cara melalui matriks perangkat lunak, yaitu merupakan penilaian objektif dari sistem dalam membentuk pengukuran yang terkuantifikasi. Nah, matriks perangkat lunak ini itu dapat memungkinkan Departemen Sistem Informasi dan pengguna akhir untuk bersama-sama mengukur kinerja sistem dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Nah, kemudian juga ada pengujian secara berkala, di mana pengujian yang lebih awal dilakukan secara reguler dan ketat akan berkontribusi secara signifikan pada kualitas sistem. Nah, pengujian yang baik dimulai bahkan sebelum program perangkat lunak ditulis dengan menggunakan walkthrough atau sebuah tinjauan spesifikasi dan desain dokumen oleh sejumlah kecil kelompok yang secara hati-hati dipilih berdasarkan keterampilan yang diperlukan objektif tertentu yang hendak diuji. Nah, itulah merupakan cara menjaga perangkat lunak dan beberapa saran untuk melindungi sistem informasi. Baiklah, itu saja penyampaian dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Kepada teman-teman yang ingin bertanya terkait materi hari ini, terkait melindungi sistem informasi, saya persilahkan. Oke, baiklah, kepada Saudara Robert Saputra yang sudah raise hand, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Saya ingin bertanya tentang mengapa sistem informasi rentan terhadap kerusakan, kesalahan, dan penyalahgunaan. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih Saudara Robert atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan juga bisa dimasukkan ke kolom chat dan kemudian kepada Saudari Febrian Eka Putri dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baiklah, saya Febrian Eka Putri ingin bertanya kepada kelompok terkait kejahatan komputer, yaitu salah satunya phishing. Phishing ini merupakan perencanaan situs web palsu atau mengirim pesan surel yang menyerupai bisnis yang sah untuk menanyakan kepada pengguna data rahasia personal mereka. Nah, maraknya phishing yang terjadi saat ini dapat merugikan bisnis kita juga. Selain kerugian finansial, juga serangan phishing dapat merusak reputasi dan kredibilitas suatu bisnis, di mana konsumen akan kehilangan kepercayaan terhadap bisnis yang dapat menyebabkan perusahaan kehilangan basis pelanggannya. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana sih sikap atau tindakan kelompok jika ada kejahatan phishing yang mengatasnamakan perusahaan dari kelompok? Sekian, terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih Saudari Febrian atas pertanyaannya. Mohon untuk menuliskan pertanyaannya juga di kolom chat. Baiklah, untuk pertanyaan Robert Saputra tadi, apakah dari kelompok 7 ada yang ingin menjawab pertanyaan terlebih dahulu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Robert. Baik, dipersilakan kepada Saudari Syadzah. Baik, pertanyaan Robert tadi adalah mengapa sistem informasi rentan terhadap kerusakan, kesalahan, dan penyalahgunaan. Nah, seperti yang kita ketahui, internet dirancang untuk menjadi sistem terbuka dan membuat sistem internal perusahaan menjadi lebih rentan terhadap tindakan-tindakan dari pihak luar. Nah, para hacker ini dapat meluncurkan serangan denial of service seperti yang sudah dijelaskan tadi, atau menyusupi jaringan perusahaan sehingga membuat gangguan serius pada sistem. Nah, selain itu, jaringan Wi-Fi dapat dengan mudah dimasuki oleh para penyusup menggunakan program sniffer untuk memperoleh alamat guna mengakses sumber jaringan. Nah, virus dan worm komputer ini dapat menonaktifkan sistem dan situs web sehingga perangkat lunak memiliki permasalahan dikarenakan bug pada perangkat lunak dan tidak mudah untuk dihilangkan. Dan kerentanannya pada perangkat lunak ini dapat dieksploitasi oleh para peretas dan perangkat lunak berbahaya. Nah, yang faktor yang terakhir itu biasanya pengguna akhir biasanya itu memasukkan kesalahan sehingga sangat rentan terhadap kerusakan, kesalahan, dan penyalahgunaan. Baik, sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Syadzah atas jawabannya untuk pertanyaan Saudara Robert Saputra. Kepada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan atau menanggapi pertanyaan dari Robert, saya persilahkan. Baiklah, sekali lagi kepada teman-teman yang ingin menambahkan atau menanggapi pertanyaan dari Saudari Robert ataupun menanggapi jawaban dari Saudari Syadzah, dipersilahkan. Baiklah, sepertinya tidak ada yang ingin menambahkan jawaban atau menanggapi lagi. Mungkin langsung saja ke pertanyaan yang kedua, yaitu dari Saudari Febrian Eka Putri kepada kelompok 7 yang ingin menjawab. Saya persilahkan. Baiklah, saya di sini izin menjawab pertanyaan dari Saudari Febrian Eka Putri. Di sini pertanyaannya terkait gimana sih tanggapan kalian kalau misalnya ternyata perusahaan yang kita punya itu terkena kejahatan phishing. Nah, kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Jadi di sini ada hal yang harus kita perhatikan. Tadi phishing itu kan diartikan sebagai salah satu kegiatan menyamar dengan situs web palsu atau mengirim pesan surel yang menyerupai bisnis untuk menanyakan kepada pelanggan soal data rahasia personal mereka. Nah, jadi di sini phishing itu dilakukan oleh pihak ketiga di luar pihak perusahaan dan juga pelanggan. Di sini kalau misalnya ternyata phishing ini menyasar kepada satu perusahaan atau menargetkan satu perusahaan, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita melakukan langkah preventif terlebih dahulu. Nah, jadi sebelum kita terkena phishing, itu kita wanti-wanti dulu. Gimana caranya biar ketika kita
dapat hal terburuk gitu kan, mempersiapkan untuk hal terburuk, kena menjadi salah satu sasaran phishing, kita itu udah bisa gitu siap dan mampu menghadapinya dan menginformasikannya kepada pihak eksternal. Langkah preventif ini berupa bagaimana caranya supaya kita mampu menginformasikan setiap sosial media, alamat email atau surel, kemudian kita informasikan kepada seluruh pihak bahwasannya itu merupakan akun resmi milik kita. Nah, di sini juga kadang sosial media itu seperti Instagram dan lain halnya itu mereka menyediakan fitur centang biru. Nah, itu berarti kalau udah centang biru itu akun asli, terverifikasi. Nah, itu salah satu hal yang membantu. Jadi kalau misal ternyata perusahaan itu kena phishing, tadi pelanggan itu udah tahu, oh ini bukan dari pihak asli mereka gitu. Ketika kita sudah menginformasikan alamat email kita yang asli, kemudian sosial media kita yang asli akunnya, jadi ketika pelanggan itu menerima pesan untuk mengisi data pribadi atau data personal mereka, itu mereka bisa melihat terlebih dahulu, ini sama nggak sih akunnya sama akun perusahaan tadi? Kalau misalnya beda ya berarti bukan perusahaan itu. Nah, jadi itu merupakan salah satu langkah yang preventif atau pencegahan. Nah, tapi gimana kalau misalnya ternyata udah terjadi dan perusahaan kita udah terkena phishing gitu kan? Itu yang pertama kita harus cepat-cepat mengkonfirmasikan kebenaran bahwasannya perusahaan kita terkena phishing melalui berbagai sosial media yang ada ataupun melakukan pesan siaran. Jadi biar pihak eksternal atau pihak luar itu tahu, oh ternyata mereka terkena phishing gitu. Supaya mereka bisa mengantisipasi dan tidak memberikan sembarang data ke surel ataupun web palsu tadi. Kemudian kita beri peringatan juga kepada pelanggan ketika kita melakukan pesan siaran bahwasannya itu bukan kita, untuk tetap berhati-hati sampai ada informasi lebih lanjut ketika phishing tersebut bisa diatasi. Kurang lebih seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Koirunisa atas jawabannya. Kepada teman-teman lain yang ingin menanggapi atau memberikan tambahan jawaban terkait pertanyaan dari Saudari Febrian, dipersilahkan. Sekali lagi, kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban atau memberikan tanggapan terkait pertanyaan Febrian Eka Putri ataupun juga jawaban dari Saudari Koirunisa, saya persilahkan. Baiklah, mungkin tidak ada yang ingin menambahkan dan menanggapi lagi. Saya kembalikan kepada Saudari Febrian Eka Putri terkait jawaban dari Koirunisa tadi. Bagaimana? Sudah dapat dipahami, moderator. Oke, baiklah. Terima kasih, Saudari Febrian. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, yaitu ada dari Mardalena Septimidarti. Kepada Saudari Mardalena, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan bertanyanya. Pertanyaan saya di sini adalah, perlukah antivirus digunakan jika sistem operasi desktop dan laptopnya beragam? Dan bagaimana dengan server yang menggunakan FreeBSD yang merupakan varian Unix? Apa perlu dipasang menggunakan antivirus juga? Dan bagaimana juga kalian menangani bila budget nego terbatas? Terima kasih. Oke, baiklah Saudari Mardalena. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin Saudari Mardalena bisa menambahkan di kolom chat untuk pertanyaannya tadi secara tertulis. Oke, baiklah, sudah ada pertanyaannya. Di sini untuk pertanyaan dari Mardalena itu akan saya jawab sendiri. Itu terkait perlukah antivirus itu digunakan jika sistem operasi desktop dan laptopnya beragam. Nah, untuk pertanyaan yang ini, mau bagaimanapun sistem yang ada untuk suatu komputer ataupun laptop itu masih diperlukan antivirus. Nah, mengapa demikian? Karena penggunaan antivirus itu tentu sangat penting. Karena fungsinya merupakan melindungi keamanan pada komputer. Dan ada baiknya antivirus yang digunakan itu harus selalu up to date. Kenapa? Karena seiring perkembangan teknologi, jumlah variasi virus yang bisa menginfeksi suatu laptop atau komputer atau suatu perangkat itu juga akan semakin berkembang. Nah, kemudian untuk virus yang pertanyaan tadi, bagaimana dengan server yang menggunakan FreeBSD yang merupakan varian Unix dan apa perlu dipasang menggunakan antivirus? Nah, virus itu tak hanya menyerang pada Windows saja, bahkan Linux, tetapi yang bikin menarik itu adalah
bahwa terkadang hacker itu dapat membuat virus yang untuk Windows dan juga dapat menyerang bagian-bagian komponen-komponen lainnya. Nah, penggunaan firewall dengan membatasi atau mengontrol akses terhadap siapa saja yang memiliki akses terhadap jaringan itu dapat juga membantu dalam pengurangan infeksi dari virus ini. Dan perlu diketahui bersama bahwasanya tidak sembarang jenis antivirus yang bisa digunakan untuk semua perangkat. Nah, jikalau perangkat yang kita miliki itu sudah memiliki antivirus bawaan dari perusahaan yang memproduksinya, itu berarti bahwa kita tidak perlu lagi menginstal antivirus baru seperti antivirus yang terkenal itu seperti Smartdav dan lain-lain. Karena faktanya bahwa penginstalan antivirus yang bukan dari bawaan perusahaan atau bukan bawaan dari perangkat tersebut itu malah dapat menyebabkan komputer atau perangkat yang kita miliki itu menjadi lamban, sehingga kesimpulannya bahwa pemasangan antivirus itu penting, maupun walaupun sekompleks apapun suatu server di dalam perangkat yang kita miliki. Akan tetapi itu harus disesuaikan dengan kebutuhan perangkat yang kita miliki. Mungkin itu saja jawaban dari saya terkait pertanyaan dari Mardalena. Kepada teman-teman yang ingin menanggapi atau menambahkan, saya persilahkan. Baiklah, sekali lagi kepada teman-teman yang ingin menambahkan atau menanggapi pertanyaan dari Mardalena, baik ataupun jawaban dari yang saya sampaikan tadi, saya persilahkan. Baiklah, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya lagi terkait pertanyaan terakhir dari Saudari Mardalena. Kalau begitu, saya kembalikan kepada Saudari Mardalena, bagaimana atas tanggapan jawabannya tadi? Baik, terima kasih Saudari Mutia, dapat dipahami. Oke, baiklah. Terima kasih Saudari Mardalena. Mungkin itulah tadi presentasi dan sesi tanya jawab dari kelompok 7 yang telah berhasil mendiskusikan 3 pertanyaan. Terima kasih kepada para teman-teman yang sudah menyimak dan memberikan pertanyaan sampai akhir. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tutur kata maupun perbuatan. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.